Good morning. I am Nikada Yosutiari from 6E and now I will translate video on YouTube. The title is The Truth About Mobile Phone and Wireless Radiation from Dr. Defra Davis. Thank you very much, Dean Rios. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Of course, it's always relative, but there. Terima kasih banyak Dekan Mario. Saya merasa terhormat. Berada di sini merupakan suatu kehormatan untuk melihat begitu banyaknya dari Anda. Saya harus mengatakan, saya senang berada di universitas yang hebat ini yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis, dan saya berharap untuk memilikinya beberapa percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomatik, karena masalah yang akan kita bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran. Tentu saja kebenaran adalah istilah yang relatif bagi satu titik. Kebenaran yang ada di dunia ini, data yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains. Tentu saja sangat selalu relatif, tetapi sekarang lebih dari 6 miliar ponsel Cell phones in the world today. More than 50 billion are anticipated to form the internet. To recognize that we don't know a lot about public health and environmental effects of this form of radiation. You have here I go through this in any great detail. That probably see many people it's remarkable enough to remember it, but smoke on airplanes. People could smoke on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on air. Ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia hari ini dengan 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diaptasi untuk membentuk Internet of the Things, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. Anda telah menyebutkan secara singkat beberapa karir yang tidak akan pergi tetapi dulu pernah merokok di pesawat. Orang bisa merokok di pesawat, dan saya melihat sebagai ilmuwan muda di komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat. Question for science at the time, but at what we know now about some very interesting similarities, because there were raised about the safety of legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important mobile phone radiation today. Now, the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, research is being done in this to be here because Australia has been a leader in research, engineering, and its applications to medicine world, and including the U.S. Department of Defense. Oke, Anda mungkin akan terkejut mendengarkan bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu
melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang kesamaan tebakan tembakau di pesawat terbang. Ada banyak pertanyaan yang diajukan, pertanyaan penting yang harus ditanyakan tentang hal-hal radiasi ponsel hari ini tanpa keraguan, tetapi kenyataannya adalah kami tidak menanyakan pertanyaan ini dengan pengecualian beberapa penelitian di sini dan di tempat lain. Sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini sehingga sangat menyenangkan berada di sini karena Australia yang telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang ini bekerja di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan US atau Amerika Serikat. In the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now, and everybody has to downsize a bit, and I thought I would know about it because of course I messages and expect an answer at all hours of the day. I found it kind of fun. Somebody said to me there could be a problem. I said, oh, don't be ridiculous. That information routinely to give them safety information. I'm going to ask you to help. And how many of you have? Now, so, for those who have an iPhone, would you not raise your hand again? I'd like you to share. Please go to the settings on your phone, right? Saya telah bekerja di beberapa institusi di dunia dalam sains dan ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada masalah yang saya akan ketahui tentang ini karena tentu saja saya tahu semua tentang penting dalam sains saya salah. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimkan mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. Dan menganggap menyenangkan pada awalnya dan ketika seorang berkata kepada saya mungkin ada masalah dengan kesehatan kita, ini saya bilang, oh jangan konyol. Kalau ada informasi itu dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberikan mereka informasi keamanan, saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat beberapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone, sekarang saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya. Jadi untuk dengan kolegan Anda jadi silakan pergi ke pengaturan ponsel Anda. Get to settings. Now to about. It's a mistake here. I have to go. Then, which does Oke. Selanjutnya, sekarang masuk ke pengaturan dan pergi ke tentang, maaf, Anda harus pergi ke umum. Pertama, ada kesalahan di sini. Saya harus pergi ke umum baik-baik
saja di bawah umum, di bawah pengaturan, kemudian pergi ke tentang yang ada di atas, Anda sampai sana tentang ya. Sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke suatu yang biasanya tidak Anda lihat disebut dengan legal. Anda harus legal baik-baik saja. But you need to know that phone directly next to your body exposure guidelines. And phone up just all smartphones come with some information that basically says don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as tested exposure guidelines. Now, how do we do that today? Well, this is the others. Oke, sekarang klik pada paparan RV. Sekarang Anda dapat membacakannya nanti, tetapi pada dasarnya memberitahukan Anda bahwa Anda perlu tahu Anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman pemaparan yang telah diuji oleh orang-orang iPhone melakukannya. Saya kebetulan tahu bahwa cara menemukan di iPhone, saya baru belajar tentang sistem Android sendiri, tetapi semua smartphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan menyimpan telepon di saku Anda, atau Anda akan melampaui pedoman paparan yang telah diuji sekarang. Beberapa banyak dari Anda yang akan tahu bahwa sebelum hari ini adalah audiens yang sangat terinformasi relatif terhadap orang lain. Okay, that's all about my presentation. I apologize if I have any mistake. Thank you.